Haleluya seluruh umat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah raya online GKI Padang, Minggu 24 Januari 2021. Beberapa minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keselamatan, di mana keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma adalah sesuatu pengorbanan yang sangat mahal. Maka marilah kita kerjakan keselamatan tersebut hingga berkesudahan. Persiapkanlah hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini. Minggu depan 31 Januari 2021 kita akan melaksanakan ibadah raya offline, di mana ibadah raya pertama akan dilaksanakan jam 9 pagi hingga jam 10 pagi, dan ibadah raya kedua akan dilaksanakan jam 11 siang hingga jam 12 siang. Mari seluruh umat Tuhan mendaftarkan dirinya masing-masing melalui pemimpin 4D atau tim yang ada di gereja. Ayat renungan kita pada minggu ini terambil di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Saya bacakan terlebih dahulu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mari umat Tuhan, kita pahami secara baik-baik firman Tuhan ini. Persiapkanlah hati saudara untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Mari GKI Padang sama-sama kita nyatakan, sebab Dialah sumber pengharapan, sumber segalanya dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
selamatkanku. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus kami yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau sudah memberkati umat-Mu yang sudah bisa mencicil pembayaran uang sekolah mereka. Serta juga Engkau yang sudah memberikan selalu kesehatan terhadap umat-Mu. Manapun mereka pergi, Engkau selalu melindungi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau juga yang sudah memberkati penjualan yang semakin lancar, sehingga mereka dapat memberkati juga keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih juga Bapa, di mana umat-Mu juga Tuhan Yesus yang sudah memiliki kandungan memasuki usia 5 bulan. Kami mengucap syukur, perlindungan, penyertaan selalu ada pada umat-Mu ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana magang yang dilaksanakan oleh umat-Mu juga berjalan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemenangan yang sudah kami rasakan bersama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami mau berdoa Bapa di surga, yaitu untuk pergumulan pekerjaan. Biarlah harapan tersebut hanya di dalam-Mu, sehingga umat-Mu ini Tuhan Yesus yang memiliki pergumulan ini, mereka dapat Bapa di surga mendapatkan kepastian untuk pekerjaannya, untuk kedepannya Tuhan. Serta juga kebutuhan biaya sekolah dan juga kuliah, Engkau yang mencarikan jalan keluar hikmat bagi mereka semua Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan selama KKN di kantor lurah sampai tanggal 13 Februari 2021. Biarlah Bapa di surga mereka meminta hikmat daripada-Mu, menjadi berkat, menjadi teladan yang baik sebagai umat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah diri kami juga dapat menuntaskan nilainya baik yang di sekolah ataupun di ujian akhir semester ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk perjalanan umat-Mu yang pada saat ini pulang ke Sibolga dan juga selama di kampung semuanya dapat berjalan dengan lancar dan juga pulang pun dengan selamat, tidak ada kecelakaan ataupun mara bahaya apapun yang menimpa dalam perjalanan ataupun di kampung nanti ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa, biarlah hanya di dalam-Mu saja kami dapat bertekun di dalam menantikan keturunan Tuhan. Kami percaya Bapa, waktu yang tepat adalah waktu yang indah bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukanlah hal yang sulit bagi-Mu untuk memberikan kami keturunan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk umat-Mu yang pada saat ini akan melanjutkan pembangunan rumah mereka. Biarlah Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan ataupun biaya untuk melanjutkan rumah ini, serta juga tidak ada penipuan ataupun tidak ada orang-orang yang ingin berniat mengambil keuntungan pribadi sehingga merugikan umat-Mu yang ingin melanjutkan pembangunan rumah ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan setiap permohonan doa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala macam kebimbangan, keraguan, mara bahaya, kecelakaan maut, sakit penyakit tidak akan bisa mengenai daripada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ada waktu bagi kami untuk beribadah. Meskipun kami tidak berkumpul bersama-sama secara fisik,
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami masih tetap bisa beribadah di dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini. Dan kami bersyukur karena kami bisa menemukan hadirat-Mu, wajah-Mu, dan kekuatan-Mu Tuhan ketika kami beribadah. Bahkan dimanapun kami beribadah, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang maha hadir, Roh-Mu, Roh yang sama, Roh yang dahsyat, yang sanggup untuk menjamah kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu bersama-sama Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu lebih daripada cukup bagi kami. Firman-Mu menghidupkan pengharapan kami, memberikan kesehatan bagi tubuh kami. Firman-Mu juga memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami hadapi. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari hadirlah dan berbicaralah bagi pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu ini Tuhan. Singkapkan, berikan pewahyuan Tuhan, berikan pengertian yang dalam bagi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti akan maksud-Mu yang akan Kau sampaikan, yang akan Bapa sampaikan bagi kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami mau serahkan semuanya, kekhawatiran kami, kebimbangan kami, kami mau serahkan semuanya kepadamu saja. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Mari hadirlah Roh Kudus saat kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih, saya juga mengucapkan selamat datang bagi semua jemaat GKI Padang, dan juga bagi saudara yang baru pertama kali beribadah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah diberkati dan dikuatkan di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa ada kekuatan yang kita temukan di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada bulan ini, bulan Januari, kita membahas tema mengenai keselamatan. Dan tema kita di 2021 yaitu tujuan ataupun purpose. Minggu yang lalu di dalam ibadah onsite dan online kita, Gembala Sidang menyampaikan mengenai menjadi ciptaan yang baru. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Oleh sebab itu kita belajar memandang diri kita sebagai seseorang yang sudah diperbaharui. Diperbaharui artinya bukan kembali kepada posisi yang lama, tetapi dibuat menjadi baru. Dalam artian ini segala dosa dan kuasa dosa tidak lagi berlaku atas kita. Gembala Sidang juga minggu lalu mengingatkan kita bahwa kita ini hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan hanya pada waktu kita selamat, tapi kasih karunia-Nya berlaku selama kita berada di bumi ini. Dan hari ini kita kembali dengarkan firman Tuhan. Saudara boleh siapkan catatan atau mungkin mau mencatat di handphone ataupun media lainnya. Karena saya yakin ada yang mau Tuhan sampaikan bagi kita melalui firman Tuhan pada hari ini. Saya akan menyambung firman Tuhan yang saya sudah bagikan bagi kita semua pada 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai emergency room. Mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama. Pada 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai emergency room, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita dari emergency room, dari kegawat daruratan. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama the life after emergency room. Kehidupan setelah kita diselamatkan dari ruang darurat tersebut. Orang yang mengerti bahwa dia sudah diselamatkan dari emergency room, tentunya setelah dia diselamatkan, dia tidak akan kembali kepada kesalahannya yang lama. Kita
tidak dulu bicara mengenai keselamatan jiwa. Tapi bagi orang-orang yang melewati ruang IGD secara fisik, setelah dia diselamatkan mungkin dari kecelakaan, mungkin dari kebakaran, diselamatkan mungkin dari serangan jantung, atau keadaan-keadaan gawat darurat lainnya, setelah dia berhasil keluar dari ruang darurat tersebut, tentunya mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mereka yang biasanya makan sembarangan, mereka akan mulai menjaga makanan mereka. Mereka yang banyakkan duduk, banyakkan tidur, maka mereka akan berubah, mereka akan mulai beraktivitas. Mereka yang tidak pernah memakai perlindungan diri ketika bekerja, setelah mereka diselamatkan dari ruang IGD, tentunya mereka akan lebih berhati-hati lagi dalam bekerja. Tentunya mereka akan lebih memakai perlindungan diri saat mereka bekerja. Itu kalau kita bicara kedaruratan dalam hal fisik. Nah, jiwa kita telah diselamatkan dari emergency room. Hidup kita, masa depan kita, telah diselamatkan Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib dari kebinasaan. Tentunya tidak mungkin kita yang sudah diselamatkan mempergunakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dengan cara yang sama. Sudah seharusnya kita mempergunakan hidup dan masa depan kita dengan takut dan hormat kepada Allah. Paulus sampaikan dalam Filipi 2 tadi, bahwa marilah kita untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan Allah. Dan bahkan ayat 13 berkata bahwa Allah sendiri selain menyelamatkan kita, Allah sudah menaruhkan dalam diri kita keinginan dan kemampuan, atau bisa kita terjemahkan talenta yang kita punya, untuk tidak lagi menyenangkan keinginan pribadi kita, tetapi lebih untuk menyenangkan hati Tuhan. Allah tidak berhenti hanya pada waktu menyelamatkan kita, tapi dalam hati kita. Gembala Sidang juga membahas pada minggu yang lalu, sebagai ciptaan yang baru, Allah telah menanamkan karakter Kristus di dalam diri kita. Jadi segala keinginan, segala kemampuan, segala talenta yang kita punya, bukan lagi kita pergunakan untuk menyenangkan kita, tapi untuk menyenangkan Bapa di surga. Itulah yang seharusnya dilakukan bagi orang-orang yang mengerti bahwa dia sudah diselamatkan, bahwa hidupnya dan masa depannya sudah diselamatkan dari emergency room. Perjalanan kekristenan kita tidak berhenti pada keselamatan jiwa saja. Karena ketika kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan langsung meninggal kan? Tetapi ada perjalanan setelah kita menerima keselamatan. Perjalanan kekristenan kita tidak berhenti saat lahir baru saja. Nah, mari kita lihat apakah perjalanan setelah kita diselamatkan. Lukas 18 ayat 18-27. Dalam firman Tuhan ini ada pembicaraan antara Yesus dengan seorang pemimpin atau seorang pemuda yang kaya. Mari kita baca. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai pembicaraan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya. Pertama sekali, awalnya seorang pemuda yang kaya datang kepada Yesus berkata, "Guru yang baik."
Guru yang baik. Dia memanggil Yesus dengan sapaan guru yang baik. Lalu Yesus bertanya, kenapa pemuda ini memanggil dirinya guru yang baik? Apakah Yesus tidak senang akan pujian? Apakah Yesus tidak suka untuk menerima suatu sanjungan? Tapi saya rasa Tuhan tidak hanya melihat apa yang keluar dari mulut kita, tapi dia melihat apa yang meluap dari hati kita. Lalu kemudian pemuda itu bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tentunya pertanyaan yang menarik. Karena dia sudah memperoleh hidup di dunia ini. Dia seorang yang kaya. Mungkin bisa kita simpulkan, dia bisa beli apa saja yang dia mau, apa saja yang dia inginkan. Bukan hanya membeli kebutuhannya saja, tapi bahkan apa yang dia inginkan dia bisa beli. Nah, dia menanyakan, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan yang menarik. Lalu Yesus berkata kepadanya, patuhilah apakah kau sudah melakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan sebagainya. Pemuda ini mengatakan, saya sudah melakukan semuanya. Padahal yang Yesus katakan, barulah hukum Taurat ke-5, 6, 7, 8, dan 9. Kita tahu bahwa dalam Keluaran ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Yesus baru menyebutkan yang ke-5 sampai yang ke-9, tapi dia mengatakan saya sudah lakukan semuanya itu sejak masa muda saya. Hukum Taurat yang ke-5 sampai yang ke-9 itu membahas antara manusia dengan manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ada hukum Taurat yang pertama dan sampai yang keempat yang berbicara hubungan manusia dengan Tuhan. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Namun pemuda ini menganggap dia sudah melakukan semuanya itu. Padahal sebenarnya, hukum Taurat 1 dan keempat, kita bisa lihat ada kesimpulan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Sedangkan pemuda kaya ini, dia baru melakukan yang kedua, yaitu mengasihi manusia. Dia men-skip bagian yang pertama, dia melewatkan bagian yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap akal budinya. Itu yang terutama. Lalu Yesus memandangnya dengan belas kasihan. Karena Yesus mengasihi pemuda ini. Dia pun ingin pemuda ini memiliki hidup yang kekal. Bukan hanya memiliki kekayaan di bumi, tapi juga memiliki hidup yang kekal. Lalu Yesus menawarkan solusi kepada dia. Pulanglah ke rumah, juallah harta milikmu, dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, kepada orang yang membutuhkan. Dan kemudian pemuda itu menjadi sedih, lalu menjadi kecewa dengan Yesus. Baru beberapa menit pemuda ini mengatakan guru yang baik, dan beberapa menit setelahnya dia kecewa dengan Yesus. Biasanya kekecewaan didapat karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin pemuda ini mengharapkan jawaban yang lain, jawaban yang sesuai dengan apa yang dia harapkan, tapi ternyata Yesus menjawab berkebalikan dari apa yang dia mau. Bukan berarti Yesus tidak suka. Kalau kita perhatikan ayat 22, sebentar kita lihat ayat 22 Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perkataan Yesus di ayat 22 bukan menyimpulkan bahwa Yesus tidak suka kekayaan orang ini. Bukan Yesus tidak suka kalau ada orang diberkati. Bukan berarti Yesus tidak suka kalau ada orang kaya yang menjadi pengikutnya. Bukan. Dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, justru Yesus mau menunjukkan tujuan hidup yang lebih lagi kepada pemuda ini. The real purpose of life. Tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pencapaian di dunia. Ini yang mau Tuhan tunjukkan kepada pemuda ini.
Yesus mau merubah fokus pemuda kaya ini dari yang membangun tujuannya di dunia menjadi membangun tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Saya yakin pemuda kaya ini pasti mendedikasikan dirinya dalam pekerjaannya sehingga dia bisa beroleh kekayaan. Dan saya yakin kenapa dia kecewa, karena harapannya dia taruh dalam kekayaannya. Itu sebabnya ketika Yesus menyinggung mengenai harta dunianya, dia menjadi kecewa. Mungkin dia harapkan dia bisa mendapatkan hidup yang kekal, sembari dia tetap mempertahankan haknya. Nah, ayat 22 ini Bapak Ibu Saudara, bukan Yesus tidak suka orang kaya, tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa ada the real purpose of life, bahwa ada tujuan yang lebih tinggi bagi hidup kita di muka bumi ini. Dari cerita Yesus ini, kita akan lihat bahwa ada 3 perjalanan setelah kita selamat setelah kita lahir baru. Yang pertama adalah melepaskan hak kita, melepaskan tujuan pribadi kita. Itu sebabnya Yesus berkata, jualah harta milikmu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Perjalanan pertama adalah melepaskan hak kita. Perjalanan yang kedua adalah mengikut Yesus. Yesus katakan kepada pemuda ini, setelah kau jual, setelah kau bagi-bagikan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Follow me. Ikutlah Yesus. Perjalanan yang kedua adalah mengikut Yesus. Barulah yang ketiga, hidup yang kekal. Kita nggak bisa lompati. Setelah selamat, langsung hidup yang kekal. Kita mesti lewati dulu, melepaskan hak-hak pribadi kita. Dan kemudian, mengikut Yesus. Barulah kita bisa memiliki hidup yang kekal. Pemuda kaya ini berharap dia bisa melompati perjalanan itu, dan segera memiliki hidup yang kekal. Sekali lagi setelah kita lahir baru, bukannya kita langsung mati. Tapi kita masih kembali kepada pekerjaan kita. Kembali ke sekolah kita. Kembali ke perkuliahan kita. Kembali ke community kita, komunitas kita. Kembali ke family, kepada keluarga kita. Di dalam kehidupan kita, kita perlu mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Disitulah perjalanan daripada keselamatan itu. Mendapatkan keselamatan adalah kasih karunia Allah, diberikan secara cuma-cuma. Tapi mempertahankan keselamatan, ada harga yang harus dibayarkan. Saya akan berikan sebuah analogi seperti, mungkin ada kita yang pernah masuk ya ke wahana bermain. Nah, pada waktu saya pertama kali ke Jakarta, kalau saya tidak salah SMP apa SMA, waktu itu saya pertama kali ke Jakarta. Dan saya diajak untuk ke salah satu wahana bermain yang pada waktu itu hits sekali di zamannya. Dan ada banyak sekali permainan di dalam wahana bermain tersebut. Kemudian ketika saya datang ke wahana bermain tersebut, ternyata setiap orang harus membeli karcis dan kemudian diberikan sebuah stempel dan diberikan sebuah gelang pengenal bahwa kita bisa masuk ke dalam wahana bermain tersebut. Nah, setelah saya memiliki stempel di tangan dan memiliki gelang tanda pengenal tersebut, saya boleh masuk dan saya boleh menikmati apapun yang ada di wahana bermain itu. Ya, ada biang lala, ada halilintar, kemudian ada permainan kuda-kudaan, ada istana boneka, dan sebagainya. Saya boleh menikmati itu semua karena saya memiliki gelang itu. Ketika saya keluar dari wahana, dari tempat bermain tersebut, gelang ini nggak laku lagi. Gelang ini tidak lagi berfungsi di luar daripada wahana. Saya boleh saja masih tetap mengenakan gelang itu, tapi tidak ada yang bisa saya nikmati di luar wahana. Karena gelang tersebut hanya bisa memberikan manfaat ketika saya berada di dalam wahana bermain tersebut. Dan tentunya juga kalau saya mematuhi ya peraturan di dalam wahana bermain itu. Kalau misalnya saya masuk ke rumah air yang ada sampan, lalu kemudian dayungnya saya curi, ya tentunya saya akan diusir dari wahana bermain itu. Selama saya tinggal di wahana, selama saya mematuhi peraturannya, dan selama saya memiliki tanda pengenal masuk, maka saya bisa menikmati apapun yang disediakan wahana itu. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 29 berkata seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa
dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita telah dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Keselamatan itu seperti gelang. Karena adanya gelang ini, saya bisa masuk ke dalam wahana bermain. Dan selama saya punya gelang, saya patuh peraturan, saya bisa nikmati apapun wahana bermain, tanpa ada bayaran tambahan. Saya bisa menikmati semua yang ada. Saya juga punya pilihan untuk keluar dari wahana bermain itu. Namun ketika saya keluar, gelang ini gak ada manfaatnya lagi. Dan gelang keselamatan ini tidak bisa dicuri siapapun. Setan tidak bisa mencuri keselamatan yang Tuhan telah berikan. Keselamatan itu adalah milik Allah. Dia tidak bisa mencuri itu. Keselamatan kita hanya bisa hilang kalau kita yang membukanya dan melepaskannya. Dan ketika kita melepaskannya, kita tidak bisa masuk lagi ke wahana bermain ini. Namun selama gelang ini kita pakai, selama gelang ini, gelang keselamatan itu kita kenakan, maka kita bisa masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Dan kita bisa menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, tetapi Yesus datang untuk memberi kita hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya memberikan kita hidup, tetapi juga memberikan kita kelimpahan dalam kehidupan kita. Inilah harga yang harus dibayarkan, yaitu kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dalam The Amplified Bible, Roma 8 ayat 29 tadi, kata sulung diartikan sebagai the firstborn, dalam kurung the most beloved and honored. Artinya Yesus yang menjadi paling kita kasihi dan yang paling kita hormati. Mungkin ada kita yang sempat salah mengartikan ketika kita selamat, ketika kita lahir baru, lalu kita menyangka pada waktu itu kita akan bisa, kita seolah-olah bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah lahir baru, saya sudah selamat, sekarang kau datang dalam kehidupanku dan engkau bantu saya untuk mengerjakan semua tujuan-tujuan yang telah saya rencanakan. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita selamat, Yesus yang menjadi paling sulung. Yesus yang menjadi paling kita kasihi dan yang paling kita hormati. Ketika keselamatan menjadi milik kita, bukan lagi tujuan kita yang kita jalani, tapi tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan itu adalah the real purpose of life. Sekali lagi saya sampaikan bahwa keselamatan adalah tiket masuk. Yang pertama, tiket masuk untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan yang kedua, keselamatan adalah tiket masuk untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita, Dialah yang mengetahui untuk apa kita sebenarnya ada di dunia ini. The real purpose of life. Maka Gembala Sidang menentukan tema keselamatan menjadi pembahasan kita yang pertama. Karena tanpa keselamatan, kita nggak akan menemukan tujuan hidup kita. Tanpa Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, mereka nggak akan sampai ke tanah Kanaan. Tanpa Allah menyelamatkan Abraham dari Ur Kasdim, Abraham tidak menemukan Ishak. Abraham tidak bisa menjadi bapa orang beriman. Tanpa Allah menyelamatkan Simon Petrus dari seorang penjala ikan, tanpa Allah menyelamatkan dia, tanpa Yesus menjumpai dia, maka Simon Petrus tidak bisa menjadi penjala manusia. Tanpa Allah menyelamatkan Paulus, maka Paulus tidak mungkin menjadi seorang penginjil dan menjadi seorang rasul yang Tuhan pakai untuk pekerjaan yang jauh lebih besar daripada yang dia bisa pikirkan. Keselamatan adalah tiket masuk kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan keselamatan adalah tiket masuk kita untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Kita akan lihat
kita akan tutup dengan cerita daripada kehidupan Paulus. Filipi 3 ayat 4-11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita lihat dalam ayat kelima, apa yang membuat Paulus lebih daripada orang lain. Yang pertama, dia disunat pada hari ke-8. Dan dia dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wow, sebagai seorang manusia, hampir bisa dikatakan seperti pemuda kaya tadi, memiliki semuanya, memiliki keistimewaan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Setelah kita selamat, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan selain itu, kita juga dapat menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan tidak pernah mempersulit kehidupan kita. Ketika kita berada dalam wahana bermain dan tetap memakai gelang tersebut, kita bisa menikmati semuanya. Dan kita bisa bersuka cita. Dan di dalam wahana itu, apa yang terjadi di dunia luar wahana tidak bisa mengganggu kita di sini. Karena kita memiliki keistimewaan dalam wahana itu. Tujuan Tuhan tidak mempersulit diri kita. Justru tujuan Tuhan membuat kita memiliki fokus yang tetap fix, tetap stabil. Nah, kalau kita bicara masa-masa pandemi seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa mendistraksi kita. Kita tidak bisa beribadah fisik serutin dahulu. Kita ada yang pendapatannya berkurang. Dalam menjalankan pendidikan pun ada kesukaran, ada kerumitan. Dan ada banyak kesukaran lainnya. Belum lagi angka yang terus bertambah. Belum lagi ada berita-berita buruk, belum lagi di Indonesia ada banyak bencana yang terjadi dalam beberapa minggu ke belakang. Kalau kita mendapatkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan kalau kita tetap berusaha mempertahankan keselamatan itu, kita nggak akan terganggu dengan apa yang terjadi. Karena kita tahu bahwa setelah kita diselamatkan, kita tetap beribadah. Bisa saja media kita beribadah berbeda dengan dulu. Bisa saja cara kita beribadah berbeda dengan dulu. Namun karena kita berusaha mempertahankan keselamatan itu, maka hati kita untuk beribadah tidak berbeda. Bisa saja pendapatan kita berkurang. Namun kita mengerti bahwa keselamatan itu, kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Maka kita tidak terdidik menjadi orang yang kikir, tidak terdidik menjadi orang yang pelit. Walaupun mungkin secara kalkulasi, mata badani kita mesti hemat banyak, untuk tetap bertahan dalam masa-masa sekarang. Tapi sekali lagi, ketika keselamatan itu kita miliki dan tetap kita pertahankan, kita hidup dalam berkat Tuhan. Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah, tidak menambahkan sedikit pun juga. Tujuan Tuhan kalau kita menemukannya dalam keselamatan ini, membuat kita tidak terdistraksi, tidak menjadi kalut, tidak menjadi galau, karena kondisi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar kita. Paulus mengatakan bahwa apa yang dia kejar dahulu, semuanya itu ternyata sebuah kerugian. Apa yang dijalani Paulus, itu juga yang Tuhan minta kepada pemuda kaya ini. Tapi dia tidak mau menjalaninya. Akhirnya pemuda kaya ini tidak bisa sampai ke dalam hidup yang kekal. Paulus mau menjalaninya, Bapak Ibu Saudara. Dia menganggap sampah apa yang
dia dapatkan dahulu. Perjalanan pertama Paulus lewati, dia melepaskan hak pribadinya. Yang kedua, Paulus belajar mengikut Yesus. Dikatakan dari ayat yang kita baca tadi dalam Filipi 3, bahwa yang dia kehendaki adalah mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan menjadi sama dalam penderitaannya. Paulus melewati perjalanan kedua, yaitu mengikut Yesus hari lepas hari. Sehingga akhirnya dia akan sampai di perjalanan yang ketiga, yaitu beroleh kebangkitan dari antara orang mati, yaitu hidup yang kekal. Tuhan yang mengizinkan kita masuk dalam masa pandemi ini. Tuhan tidak tutup mata akan apa yang kita alami. Tuhan yang mengizinkan kita masuk dalam pandemi ini. Tuhan yang sama juga yang akan membawa kita melewatinya. Asalkan kita tidak melihat apa yang di belakang. Kita lihat ayat 13-14 dari Filipi 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang Paulus lakukan, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah kita diselamatkan, lihat ke depan. Fokus kepada apa yang Tuhan sediakan. Bukan fokus lagi kepada tujuan pribadi kita. Bukannya kita katakan, Tuhan aku sudah selamat. Ini cita-citaku, ini keinginanku, ini tahta yang aku mau, ini jabatan yang aku mau, ini harta yang aku mau. Karena setelah kita selamat, bukan Yesus jadi pemeran pembantu hidup kita. Tapi setelah kita selamat, dia menjadi sulung dalam kehidupan kita. Tuhan yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun. Tuhan yang sama juga membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Namun bangsa Israel sempat membandingkan, sempat melihat apa yang terjadi di belakang. Mereka melupakan keselamatan yang Tuhan beri. Mereka bandingkan apa yang mereka bisa makan, apa yang bisa mereka minum di tanah Mesir. Dan itu membuat mereka memakan waktu lebih lama sampai kepada tujuannya. Bapak Ibu Saudara, walaupun masa yang kita alami di luar daripada ekspektasi kita, tapi Tuhan yang sama yang menyelamatkan jiwa kita. Tuhan yang sama juga menyelamatkan hidup kita. Maka perjalanan yang kedua, setelah kita melepaskan hak kita perlu mengikut Yesus. Mengikut artinya bukan Yesus yang di belakang, tapi Yesus yang di depan kita. Paulus mengatakan, jika Allah ada di pihakku, siapakah yang menjadi lawanku? Apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah kesengsaraan? Apakah kelaparan? Apakah penganiayaan? Tidak satupun yang bisa melepaskan kita, memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita tetap ikut Yesus. Supaya kesulitan yang kita alami tidak mendistraksi kita, tidak membuat fokus kita hilang, sehingga kita mulai sibuk mencari tujuan pribadi dan melupakan bahwa Tuhan punya tujuan yang jauh lebih mulia daripada tujuan pribadi kita. Saya akan tutup dengan statement ini, bahwa hadiah dari keselamatan bukanlah tercapainya tujuan-tujuan hidup kita, melainkan hadiah dari mempertahankan keselamatan adalah terjadinya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya sangat berharap ini semua memberkati kita, dan saya berharap bahwa kita semua GKI Padang dan semua Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama beribadah pada hari ini, setelah kita selamat, kita melepaskan hak pribadi kita. Dan kita belajar mengikut Yesus. Mengikuti teladannya, mengikuti kasihnya, mengikuti karakternya. Sampai nanti kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur kami boleh dengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang tidak terbatas, yang akan memberikan pengertian jauh lebih dalam daripada perkataan manusia. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan. Sehingga melalui keselamatan itu kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Dan karena keselamatan itu kami bisa menemukan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Hari ini Tuhan, kami mau bawa kepadamu seluruh hidup kami. Seluruh tujuan pribadi kami. Dan kami mau serahkan dan kami mau tukarkan dengan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kalau Engkau sendiri
di Taman Getsemani Engkau menyerahkan kehendak-Mu dan memberikan kesempatan bagi Bapa untuk menjalankan kehendak sorga. Biarlah kami semua mengikuti apa yang Kau lakukan Tuhan. Untuk menyerahkan semuanya. Semua hak kami, semua tujuan pribadi kami. Dan menggantikannya dengan mengikuti Engkau Tuhan. Ajari kami untuk setiap hari mengakui keselamatan yang daripada-Mu. Dan percaya kepada-Mu. Bahwa Engkau Allah yang membawa kami ke dalam masa ini. Engkau Allah yang sama yang akan membawa kami melewatinya dan keluar dari setiap masa. Bahkan sesulit apapun juga. Kami bersyukur kami punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau. Tuhan, pada hari ini sebelum kami menutup doa, jamahlah setiap kami yang mendengarkan firman. Jamahlah Tuhan. Supaya kami tidak sibuk mencari tujuan pribadi kami. Supaya jangan sampai kami terlambat dan menyadari bahwa ternyata semuanya itu mendatangkan kerugian. Bahwa semuanya mendatangkan kesia-siaan belaka. Jangan sampai kami terlambat menyadarinya. Dan pada hari ini kami dengan rendah hati datang kepadamu dan mau menyerahkan semuanya. Supaya tujuan Tuhan yang tercapai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Keselamatan ini kami usahakan. Keselamatan ini kami kerjakan. Keselamatan ini kami pertahankan. Supaya berkat-Mu dan supaya tujuan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah sampai di akhir daripada ibadah kita. Sebelum kita mengucap syukur, saudara yang telah diberkati melalui ibadah online pada hari ini, saudara boleh bagikan. Saudara boleh bagikan berkat ini secara langsung, atau saudara boleh bagikan link ini untuk memberkati saudara-saudara kita. Kita sangat berharap, sangat berdoa banyak orang yang diselamatkan di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dan bagi saudara yang mau menabur bagi pekerjaan Tuhan melalui GKI Padang, di awal ibadah, saudara dapat tahu kemana dapat memberikan persembahan saudara. Saudara boleh berikan kepada pemimpin 4D ataupun melalui rekening GKI Padang. Kita percaya bahwa berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita bisa kelola bersama dan untuk memberkati dan menjangkau banyak orang yang masih jauh lebih membutuhkan daripada kita. So ini saatnya kita bersyukur. Mari kita angkat tangan kita ke sorga dan kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan tidak dengan tangan yang hampa kami datang. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Kami tidak mau hidup didikte dengan dunia ini. Kalau dunia sedang mengajarkan kami untuk berhemat luar biasa, untuk menjadi kikir. Namun kami tahu firman-Mu bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka kami tidak datang dengan tangan yang kosong. Kami bawa kepadamu Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami terima. Apa yang kami punya. Bahkan nyawa kami sekalipun semuanya ini berasal daripadamu. Seperti persembahan seorang janda miskin. Demikianlah kami bawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati. Dan Engkau yang memandang harum dan indah persembahan kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Terima kasih buat semua hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkannya. Yang berdoa, yang mempersiapkan visual, sound, yang mempersiapkan semua materi-materi yang akan kami bahas pada hari ini. Tuhan kami bersyukur. Berkatilah mereka semua. Walaupun mereka masih muda. Namun mereka Tuhan pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Untuk melayani sesama dan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur juga buat gembala sidang, buat keluarga, buat para full-timer, buat para leaders di dalam gereja kami. Biarlah semua kami bersama-sama bergandengan tangan, berjalan di dalam tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat Indonesia, buat negara kami. Terima kasih buat semua yang sudah terjadi. Ada banyak hal buruk yang kami dengarkan terjadi Tuhan, tapi semuanya tidak pernah di luar daripada pengamatan. Ada maksud yang Tuhan sedang kerjakan. Dan kami berdoa meminta perlindungan-Mu Tuhan. Atmosfer surgawi untuk melindungi Indonesia. Bahkan melindungi kota kami, kota Padang. Apapun rencana jahat, prediksi, apapun maksud daripada si jahat bagi Indonesia maupun bagi kota kami, dipatahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah jauh lebih besar
Engkau yang mendengarkan seruan, ada banyak orang percaya Tuhan, yang berseru setiap harinya kepadamu, untuk memohon akan keselamatan-mu Tuhan, akan bangsa kami, akan kota kami. Dan itu Engkau perhatikan. Yang percaya ada hadirat Tuhan, ada malaikat surgawi yang berkemah berpasukan menjagai kota kami, menjagai bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur kami boleh beribadah. Kami akan kembali kepada kehidupan kami. Yang sudah kami terima, kami catat, kami baca kembali, dan kami renungkan firman-Mu Tuhan. Itulah sumber keberhasilan dan keberuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sekali lagi ingin berdoa, berkati gembala sidang kami. Tuhan kuatkan, Tuhan urapi, dan terus Tuhan tuntun untuk dapat membawa kami semua, Jemaat GKI Padang, sampai kepada panggilan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus, sakit penyakit, segala rencana jahat, kehancuran, bencana, tidak bisa menjamah kehidupan kami, dan tidak bisa menjamah negara kami dan kota kami. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bagi-Mu saja segala pujian dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita orang yang sudah diberkati dan yang percaya berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu dan have a blessed weekend. God bless you all.